Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Cantika Petabuga dari kelas Kimia B, perwakilan kelompok 6 pada mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai penetapan struktur limonin. Sebelum menjelaskan mengenai penetapan struktur limonin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian limonin. Jadi, apa itu limonin? Limonin mengambil namanya dari bahasa Prancis, yaitu limon yang artinya lemon. Limonin adalah molekul kiral dan sumber biologis menghasilkan satu enantiomer plus limonin yang merupakan rectus enantiomer. Dextrolimonin atau plus limonin yang merupakan rectus enantiomer diperoleh secara komersial dari buah jeruk melalui dua metode utama, pemisahan sentrifugal atau destilasi uap. Limonin termasuk dalam terpens yang yaitu golongan lemak atau lipid yang tergabung dalam dua atau lebih molekul 2-metil 1,3 butadiena atau yang biasa lebih dikenal dengan isopren atau C5. Limonin sendiri tergabung dalam jenis monoterpen atau C10 karena terdiri dari 2 unit isopren. Limonin didapatkan dengan mengekstrak minyak jeruk dari buah dan kulit jeruk. Minyak jeruk ini kemudian didistilasi untuk mendapatkan limonen. Limonen juga berfungsi dalam menghambat sel kanker dalam tanaman jeringau. Seperti yang terdapat pada slide di samping, itu ada rumus struktur limonin dengan nama IUPAC 4-isopropenil 1-metil sikloheksena. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang penetapan struktur limonen. Limonen yang ada di alam ada dua macam, yaitu L-limonen beraroma seperti terpentin dan D-limonen beraroma jeruk. Isomer L yang kurang umum ditemukan dalam minyak mint dan memiliki bau seperti terpentin yang pucat. Senyawa ini adalah salah satu monoterpen volatil utama yang ditemukan dalam resin tumbuhan runjung, terutama di pinensis dan minyak jeruk. Isomer D muncul lebih umum di alam sebagai wewangian jeruk, adalah agen penyedap dalam pembuatan makanan. Ini juga digunakan dalam sintesis kimia sebagai prekursor korfon dan sebagai pelarut berbasis energi terbarukan dalam produk pembersih. Struktur dari L-limonen dan D-limonen dapat dilihat di slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nini Purnama Japano. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelum masuk pada penjelasan tentang biosintesis limonen, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari biosintesis. Biosintesis merupakan proses pembentukan suatu metabolit atau produk metabolisme dari molekul yang sederhana sehingga menjadi molekul yang lebih kompleks yang terjadi pada organisme hidup. Biosintesis biasa disebut juga sebagai proses anabolisme. Dalam biosintesis, senyawa dimodifikasi, diubah menjadi senyawa lain, atau digabungkan bersama untuk membentuk makromolekul. Selanjutnya kita masuk pada biosintesis limonen. Dalam industri limonen sendiri dapat diperoleh dari beberapa proses, yaitu ekstraksi dari daun, dari buah, dan dapat juga diperoleh melalui biosintesis dari 3-metil 3-butenil pirofosfat. Dapat dilihat pada slide bagaimana proses biosintesis dengan 3-metil 3-butenil pirofosfat. Pada reaksi awal, yaitu OPP atau pirofosfat group, diubah menjadi geranil pirofosfat dan diubah lagi menjadi limonen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu pada bagian saya mengenai biosintesis limonen. Jadi, di alam limonen dibentuk dari granul pirofosfat melalui siklikasi karbokation neril atau yang setara seperti yang ditunjukkan pada reaksi di bawah. Kemudian, langkah terakhir melibatkan hilangnya proton dari kation untuk membentuk alkena. Kemudian, konversi limonen yang paling banyak dilakukan adalah menjadi karbon. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai penetapan struktur limonen. Jadi, dalam reaksi pada slide ini dapat dilihat bahwa limonen dapat dikonversi menjadi beberapa senyawa. Yang pertama yaitu reaksi senyawa limonen menjadi parasimen yang diberikan kalor atau panas yang menyebabkan ikatan rangkapnya tersubstitusi. Kemudian reaksi kedua yaitu konversi senyawa limonen menjadi paramentan. Reaksinya terjadi dengan penambahan hidrogen yang menyebabkan pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Karena atom hidrogen atau atom H masuk ke dalam atom C yang berikatan rangkap. Reaksi ini merupakan reaksi adisi hidrogen. Baik, reaksi selanjutnya yaitu reaksi ketiga merupakan konversi limonen menjadi limonen dihidroklorida, yaitu dengan cara menambahkan asam klorida atau HCl yang menyebabkan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Karena atom hidrogen atau atom H pada HCl menyerang atom C yang kaya akan atom hidrogen, sehingga menyebabkan ikatan rangkap pada atom C terputus dan menjadikannya ikatan tunggal. Reaksi ini merupakan reaksi adisi hidrogen halida. Selanjutnya, reaksi keempat, yaitu merupakan konversi limonen menjadi karbon, di mana reaksinya dimulai dengan menambahkan nitrosil klorida secara regioselektif atau merupakan suatu reaksi di mana satu arah adisi pada alkena tidak simetris. Kemudian, setelah ditambahkan nitrosil klorida menjadi nitrosoklorida, di mana atom Cl masuk atau terikat pada atom C salah satu yang berikatan rangkap. Kemudian, atom N pada NOCl2 tersubstitusi. Tahap selanjutnya masih pada reaksi keempat, yaitu senyawa nitrosoklorida ditambahkan kembali dengan basa menjadi karbon dioksim, menjadi karbon oksim. Kemudian tahap terakhir, hidrosilamina dihilangkan untuk menghasilkan karbon yang mengandung keton. Oke, yaitu reaksi terakhir yang merupakan konversi limonen menjadi asam 1,3 trikarboksilat propanoat, di mana limonen teroksidasi atau dioksidasi atau ditambahkan atom oksigen sehingga menghasilkan senyawa asam 1,3 trikarboksilat 1 propanoat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ja'far dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan kegunaan limonen. Yang pertama, limonen biasa digunakan sebagai suplemen makanan dan sebagai bahan pewangi untuk produk kosmetik. Yang kedua, delimonen juga digunakan sebagai insektisida nabati. Yang ketiga, delimonen ditambahkan ke produk pembersih seperti pembersih tangan untuk memberikan aroma lemon atau jeruk dan kemampuannya untuk melarutkan minyak. Yang keempat, limonen digunakan sebagai pelarut untuk keperluan pembersihan, seperti penghilang perekat atau penghilangan minyak dari bagian-bagian mesin, karena diproduksi dari sumber terbarukan. Yang kelima, limonen juga digunakan sebagai pelarut di beberapa lem pesawat, model dan sebagai konstituen di beberapa cat. Yang keenam, limonen juga digunakan sebagai pelarut untuk pencetakan 3 dimensi berbasis fusi filamen fusi. Yang ketujuh, delimonen sering digunakan sebagai pengganti silen yang tidak terlalu beracun saat membersihkan spesimen yang mengalami dehidrasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.